keintiman atau kedekatan kita kepada Tuhan bukanlah untuk dipamerkan di depan orang lain secara jasmani, tetapi keintiman atau kedekatan kita kepada Tuhan hendaklah dipraktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Dan pagi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Intim dengan Tuhan. Di dalam kehidupan ini, kita seringkali tanpa sadar, kita menonjolkan diri. Kita membanggakan diri kita kepada orang lain. Bahwa kita memiliki hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan. Hal ini ingin kita pamerkan di depan orang banyak. Hati-hati, karena ternyata hal ini dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Yesus. Hingga Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Di mana mereka berdoa di rumah ibadat, di tempat terhormat, di tikungan-tikungan jalan. Dan juga tujuan mereka berdoa di tempat umum adalah supaya orang-orang melihatnya lalu memujinya. Kita akan sama dengan mereka apabila kita melakukan hal yang sama. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Melalui ayat ini, kita bisa belajar, hendaklah kita mengikuti apa yang Yesus lakukan, yaitu berdoalah di tempat yang tersembunyi, di mana orang-orang tidak melihat. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk dipamerkan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan kita dapat dilihat dan dinilai orang melalui perilaku, perkataan, dan perbuatan kita. Hal ini terbukti ketika murid-muridnya mencari Yesus dan menemukannya. Mereka memberitahukan bahwa semua orang mencari Yesus. Dan Yesus menjawabnya di dalam Markus 1 ayat yang ke-38. Kita baca di dalam Markus 1 ayat yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Di dalam ayat ini, Yesus tidak menjawab dia sedang berdoa, tetapi Yesus mengajak mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan berita Injil. Berita keselamatan yang harus dikabarkan kepada orang banyak. Melalui renungan hari ini, kita diajarkan bahwa keintiman atau kedekatan kita kepada Tuhan bukanlah untuk dipamerkan di depan orang lain secara jasmani, tetapi keintiman atau kedekatan kita kepada Tuhan hendaklah dipraktekkan di dalam kehidupan keseharian kita, di mana kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan juga, yaitu memberitakan Injil. Melalui kehidupan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk mengenal Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan kita pamerkan kepada orang lain. Biarlah hubungan kita semakin erat kepada Tuhan secara pribadi. Tetapi lakukan
pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menjangkau orang-orang banyak itu menerima keselamatan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang intim dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Bapa. Ampuni kami, kalau kami secara tidak sadar seringkali memamerkan kegiatan aktivitas kerohanian kami di depan umum. Ya Tuhan, saat ini melalui renungan firman ini kami boleh ditegur bahwa apa yang kami lakukan adalah haruslah melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Dari situlah akan terpancar orang-orang melihat kehidupan kami yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kami. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
ku dipegang teguh.